Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Febri Marbun dengan NPM 2208-260-156. Ingin melakukan presentasi pada blog obstetrik. Di sini saya mengambil judul yaitu PPH et causa atau Nia Uteri. Yang pertama, definisi dari PPH itu sendiri yaitu kehilangan darah yang dilakukan pada secara persalinan per vaginam itu 500 ml dan 1000 ml apabila persalinan dilakukan secara cesar. Nah, untuk definisi Antonia Uteri itu sendiri itu merupakan mengacu pada kontraksi sel-sel myometrium corpus uteri yang tidak memadai sebagai respons terhadap oksitosin endogen yang dilepaskan selama persalinan. Hal ini akan menyebabkan perdarahan pasca persalinan karena pelepasan plasenta yang menyebabkan terganggunya arteri spiralis yang tidak memiliki otot dan bergantung pada kontraksi untuk menekannya secara mekanis ke dalam keadaan hemostatik. Adapun faktor risikonya, yang pertama adanya riwayat perdarahan pada persalinan terdahulu. Setelah itu adanya grande multipara, yaitu yang melahirkan lebih dari 4 kali. Ibu yang sudah berkali-kali melahirkan anak, itu keadaan uterusnya akan mengalami perubahan. Nah, dalam hal keelastisannya, sehingga semakin elastis dan besar ukuran uterus tersebut, maka kontraksi tersebut akan semakin lambat, sehingga perdarahan pun lebih mudah terjadi. Setelah itu adanya riwayat cesar, terus uterus terlalu teregang, misalnya pada keadaan hidroamnion, kehamilan kembar, dan juga anak besar. Keadaan distensi uterus ini dapat terjadi pada kehamilan kembar dan janin yang besar. Sama halnya dengan multiparitas tadi, ukuran uterus pada kehamilan ini akan lebih besar, sehingga bisa menyebabkan lemahnya untuk berkontraksi. Setelah itu ada keadaan umum yang lemah atau anemia. Nah, ibu yang mengalami anemia itu akan mengalami kekurangan oksigen yang mengakibatkan sirkulasi darah yang mengalir di tubuh itu menjadi berkurang, lalu menyebabkan tenaga ibu pun berkurang. Selanjutnya, kontraksi uterus pun juga akan mengalami kelemahan. Nah, pada inilah yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Setelah itu lanjut untuk patofisiologinya. Nah, Antonia uterus itu sendiri kan merupakan kegagalan myometrium untuk berkontraksi setelah persalinan. Nah, sehingga setelah persalinan, nah itu semua diakibatkan karena faktor-faktor yang tadi yang sudah saya sebutkan, itu adanya riwayat perdarahan persalinan terdahulu, grande multipara, persalinan yang lama, riwayat cesar, uterus yang terlalu meregang. Nah, itu semua faktor-faktor resiko yang menyebabkan kegagalan myometrium untuk berkontraksi setelah persalinan. Nah, uterus menyebabkan uterus dalam keadaan relaksasi penuh, melebar, lembek, dan tidak mampu menjalankan fungsi onklusif pembuluh darah. Myometrium kan terdiri dari 3 lapisan. Nah, dan lapisan tengah ini merupakan bagian yang terpenting dalam hal kontraksi untuk menghentikan perdarahan postpartum. Lapisan tengah myometrium ini tersusun sebagai anyaman dan ditembus oleh pembuluh darah. Nah, masing-masing serabut tersebut mempunyai 2 buah lengkungan, sehingga setiap 2 buah serabut kira-kira membentuk angka 8. Nah, setelah terjadinya partus, dengan adanya susunan otot-otot seperti yang saya sebutkan tadi, nah jika otot itu akan berkontraksi, akan menyempit pembuluh darah. Nah, ketidakmampuan myometrium untuk berkontraksi ini akan menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum, sehingga terjadilah Antonia Uteri. Lalu next, untuk CMD, yaitu yang pertama ada manifestasi klinisnya, yang pasti adanya perdarahan yang dalam jumlah yang banyak, lebih dari 500 mili kalau dia perdarahan secara pervaginam, dan lebih dari 1000 mili apabila persalinan dilakukan secara cesar. Terus adanya uterus yang tidak berkontraksi, konsistensi rahim yang lunak, dan fundus uteri yang naik, nadi yang lemah, tekanan darah yang rendah, terus dijumpai juga tampak muka yang pucat, dan ekstremitas teraba dingin. Next, pada pemeriksaan fisik, maka kita akan jumpai pucat, terus disertai dengan tanda-tanda shock, tekanan darah yang menurun, nadi yang cepat dan juga kecil, ekstremitas akan teraba dingin, dan tampak darah dari vagina secara terus-menerus. Lalu next, untuk tata laksana dari Antonia Uteris itu sendiri, yang pertama
kita lakukan mes uterus. Nah, terus kita pastikan apakah plasentanya itu udah lahir lengkap atau belum. Mungkin saja perdarahan terjadi karena plasenta yang belum lahir. Setelah itu, kalau kita lakukan mes uterus, uterus tetap tidak berkontraksi, maka kita akan berikan infus oksitosin 20-40 IUV dalam 1 liter cairan kristaloid. Bila oksitosin tidak tersedia, bisa kita berikan ergometrin 0,2 mg secara intramuskular. Nah, bila ada perdarahan yang berlanjut, kita beri 1 gram asam tranexama secara intravena. Setelah itu, apabila setelah kita lakukan mes uterus, kita berikan oksitosin, itu uterusnya belum berkontraksi juga, maka kita siapkan rujuk, yaitu pasang kateter dan dilakukan kompresi bimanual dan juga bimanual internal dan juga eksternal. Terlebih dahulu kita lakukan kompresi bimanual internal, lalu kita lakukan bimanual eksternal. Next, untuk komplikasinya, yang pertama ada perdarahan postpartum yang berat dan juga shock hipovolemik. Setelah itu, untuk pencegahan dari atonia uteri itu sendiri, yang pertama, wanita hamil dengan antenatal yang care yang baik. Jadi, pengawasan antenatal yang dini itu akan memberikan manfaat untuk melakukan ditemukannya berbagai kelainan secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan persalinannya. Terus kunjungan pelayanan antenatal yang baik bagi ibu hamil, paling sedikit 4 kunjungan dengan distribusi 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Selanjutnya, untuk prognosisnya itu sendiri, wanita yang pernah mengalami perdarahan postpartum sebelumnya memiliki risiko 15% untuk mengalami kekambuhan pada kehamilan berikutnya. Nah, risiko kekambuhan sebagian bergantung pada penyebab yang mendasari dan hubungan, seperti obesitas kelas 3 mungkin memiliki risiko kekambuhan yang lebih tinggi. Next, berikut referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.